Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pertemuan ini melanjutkan lagi pelajaran kitab Matan Al-Ajurumiyah karya Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab marfu'at al-asma, isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dirofa. Hari ini kita masuk isim yang dirofa yang kedua. Isim yang dirofa yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab al-maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini namanya terlalu panjang. Nanti kata Ibn Hisham, nanti insya Allah kita akan dapat di buku keempat. Nama ini terlalu panjang. Iya. Dan yang dipilih oleh Ibnu Malik adalah naib fa'il, pendek dan jelas, pengganti fa'il. Kalau ini kan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Iya. Jadi ketika tidak ada fa'il, kan maf'ul menjadi pengganti fa'il. Kita lihat kenapa belum namakan ini. Contoh sederhana begini. Daraba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Ketika Zaid hilang, Zaidnya hilang, maka kalban menggantikan kedudukan fa'il. Asalnya maf'ul. Nah, asalnya adalah apa? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'il hilang menjadi dorob kalb. Kan fa'ilnya hilang. Ketika fa'ilnya hilang, maka yang menggantikan kedudukannya menjadi marfu. Paham kan? Ketika Zaid hilang, maka kalb maju ke depannya menggantikan kedudukannya. Inilah yang disebut dengan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Supaya dibedakan dengan fa'il, fi'ilnya beda dengan yang fa'il. Kalau fa'il fi'ilnya doroba, kalau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, duriba. Supaya beda antara fa'il sama pengganti dari fa'il, diubah fi'ilnya. Yaitu menjadi ini fi'il ma'lum, ini menjadi fi'il apa? Majhul, supaya beda. Anak kata penulis, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini maf'ul, tadi asalnya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kalau belum kasih nama naib fa'il, ya, pengganti fa'il, langsung jelas. Paham kan? Cuman sisi penamanya begitu. Karena asal daripada naib fa'il adalah maf'ulun bi. Asal dari naibul fa'il ada siapa? Maf'ulun bi, walaupun nanti di buku ketiga, ini di buku kedua. Di buku ketiga nanti ada 4 perkara yang bisa menjadi naib fa'il. Yang bisa menjadi naib fa'il. Ada 4 perkara. Yang bisa menjadi naibul fa'il. Tidak harus maf'ulun bi. Makanya nama penulis ini nanti dikritik. Paham kan? Seakan-akan yang menjadi naibul fa'il itu adalah hanya siapa? Maf'ulun bi, padahal nanti ada selain maf'ulun bi. Cuman penulis punya udzur. Belum namakan maf'ul yang menggantikan fa'il, yang tidak ada fa'il. Apa udzurnya? Yaitu asal yang menjadi naibul fa'il maf'ul bi. Asalnya begitu. Asal yang menjadi pengganti fa'il siapa? Maf'ulun bi. Kemudian nanti bisa juga 3 yang lain dari 4 ini. Kan 4 ini 1 maf'ul bih, 1 maf'ulun bih, 3-nya nanti
akan kita dapat di buku berikutnya. Paham dulu sisi penamaan penulis? Jadi belum namakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu dia, modelnya tadi begitu. Dipahamkan? Kalau belum kasih nama naib fa'il, itu lebih jelas. Itu akan lebih jelas. Dipahami ini? Itu yang belum katakan. Pengertiannya, wahuwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Pengertiannya, huwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu yang alladhi yang lam yudhkar, yang tidak disebutkan, ma'ahu bersamanya, yang tidak disebutkan bersamanya fa'iluhu, fa'ilnya. Ini juga pengertian beliau tentunya masih kurang. Iya. Kalau seandainya beliau kasih pengertian mirip dengan fa'il, itu lebih bagus lagi. Fa'il kan beliau kasih pengertian apa? Al-ismul madkuru, al-ismul marfu'u, al-madkuru qablahu fi'luhu. Ini kan tidak ada penyebutan fi'il. Tidak ada penyebutan apa? Fi'il. Makanya pengertian di Miftah itu yang sudah dipilih. Isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Itu naib fa'il. Kalau fa'il isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Supaya langsung jelas. Karena beliau tidak menjelaskan tadi terletak setelah fi'il majhul, beliau jelaskan dulu kaidah fi'ilnya. Padahal ini sudah urusan sorof. Dan kita juga sudah ambil di awal. Fa in kanal fi'lu madian. Kalau fi'ilnya madi, dhamma awwaluhu wa kusra ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Ini kan kaidah sorof kan? Artinya kalau dia naibul fa'il, maka pasti setelah fi'il apa? Majhul. Pertanyaannya, apa kaidah fi'il majhul? Belum kasih di sini. Belum kasih kita. Apa itu? Fa in kana al fi'lu madian. Kalau fi'ilnya adalah fi'il madi, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Ini kaidah dasar sekali. Tapi karena kita sudah belajar sorof, sudah dikasih kaidah yang lebih luas. Iya kan? Kalau 3 dan 4, dhamma pertama dan kasro sebelum akhir. Kalau 5 sama 6, tergantung awalnya. Kan begitu kan? Awalnya alif di dhamma pertama dan ke-3. Sebelum akhir di kasro. Kalau awalnya ta, dhamma pertama dan ke-2. Sebelum terakhir di kasro. Antum bisa paham ini? Jelas kan? Kita kan sudah belajar sorof. Alhamdulillah sudah buku kedua. Artinya ini kaidah gampang sekali menurut kita. Karena ini dasar. Ini kaidah untuk 3 dan 4. Kaidah yang berlokasi ini untuk 3 dan 4. Lihat kita baca. Kalau dia fi'il madhi, di dhamma awalnya dan di kasrah apa yang sebelum akhir. Ini kan kaidah untuk berapa huruf? Kalau di sorof, ini untuk 3 huruf sama 4 huruf. Tidak berlaku kepada fi'il yang 5 huruf dan 6 huruf. Tapi alhamdulillah kita sudah disorof. Wa in kana mudhari'an, kalau dia fi'il mudhari, dan mudhari kaidah umum. Kalau dia mudhari, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Kalau dia fi'il mudhari, di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Inilah fi'il yang nanti kalau ada maka setelahnya naibul fa'il. Dipahami ini? Ini uraian penulis rahimahullah. Masing-masing penulis beda dalam menyampaikan materinya. Iya, karena materi ini sebenarnya tidak dikasih di sini.
dikasih di bab pengenalan fi'il. Dipaham kan? Dikasih di bab pengenalan fi'il. Ada catatan 154. 154. Iya. Tadi untuk fi'il naibul fa'il dan terletak setelah fi'il majhul yang diterangkan, yaitu terletak setelah fi'il majhul, dan telah berlalu penyebutan kaidah ini beserta contohnya. Sudah lewat di pembahasan mana itu? Pembahasan yang bab fi'il. Kan kita sudah sebutkan kan di bab fi'il. Bab fi'il madhi, dia terbagi dua. Ada ma'lum, ada majhul. Fi'il mudhari, dia terbagi dua. Ada ma'lum, ada majhul. Bisa dibuka kembali insyaAllah. Dan alhamdulillah saya rasa kita kan sudah 4 kali ini ulang. Dengan ini jumlahnya. Karena sorob 2 kali. Kok ada majhul tak? Sorob sudah 2 kali. Kemudian waktu miftah sekali. Ini lagi 4 kali. Mungkin sudah lengket lah. Kok ada fi'il majhul. Kok ada fi'il majhul. Iya, 4 kali kita ulang. Nanti akan diulang lagi di buku ketiga insyaAllah. Setelah buku ini lagi. Akan diulang lagi. Iya, kaidah majhul. Pokoknya setiap dapat pembahasan naibul fa'il, dapat pembahasan fi'il majhul. Dapat pembahasan fi'il majhul. Wa huwa ala qismain, dan dia terbagi 2 kata beliau. Itu naibul fa'il sama dengan fa'il ya, terbagi 2. Dohirin wa mudmarin. Ada naibul fa'il dohir dan ada naibul fa'il domir. Ada naibul fa'il berupa dohir, ada naibul fa'il berupa domir. Berupa domir. Iya. Ada catatan untuk dohir, yaitu bukan berupa domir, kata ganti, catatan sederhana saja itu. Dan domir, yaitu berupa kata ganti. Berupa kata ganti. Itu sederhana saja. Faddohiru nahwu qaulika. Fa'il dohir, naibul fa'il dohir ya. Yang dohir contoh ucapan kamu. Duriba zaidun. Wa yudrabu zaidun. Wa ukrima amrun. Wa yukromu amrun. Belum contohkan sedikit saja. Ada 4 contoh. Ya. Duriba zaidun. Wa yudrabu zaidun. Ini untuk 3. Madi dan mudhari. Maksudnya fi'il madinya 3 huruf. Dan mudharinya juga asal 3 huruf. Ukrima amrun. Ini untuk 4 huruf. Kan teori belokan majhul untuk 3 huruf dan 4 huruf. Untuk 3 huruf dan 4 huruf. Ukrima amrun. Untuk 4 huruf ini ya. Wazan af'ala. Wa yukromu amrun. Dari kata ukrima yukromu. Ya, asal majhul. Maklumnya yukrimu. Yukrimu. Ada catatan di bawah sederhana saja. Di pembahasan contoh duriba zaidun. Duriba zaidun. Maka zaidun adalah naib fa'il dohir. Yang marfu terletak setelah fi'il madhi majhul. Dan tanda rofanya adalah dhammah. Karena dia isim mufrad. Tanda rofanya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Yudrabu zaidun 158. Maka zaidun adalah naib fa'il dohir yang marfu. Terletak setelah fi'il mudhari majhul. Dan tanda rofanya adalah dhammah. Karena dia isim mufrad. Kemudian ukrima amrun, catatan 159. Maka amrun adalah naib fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il madhi majhul. Dan tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Dan dia isim mufrad. Contoh lagi berikutnya yukromu amrun, sama saudara, sama ini 160. Catatannya sama karena amrun. Nah, bedanya ini terletak setelah fi'il mudhari. Kalau tadi terletak setelah fi'il madhi. Tidak perlu dibaca catatannya, alhamdulillah. Tinggal domir. Kalau domir berapa? Wal mudmaru itna asyara. Sama. Tidak ada bedanya. Dan domir ada berapa? 12. Karena ini kan naib fa'il. Kalau fa'il 12, domir juga ada berapa? 12. Tidak akan ada bedanya. Perbedaannya dari mana kalau begitu? Di fi'il. Jadi bedanya itu di fi'il. Kalau antum dapat fi'il maklum, jangan cari naib fa'il. Yang dicari siapa? Fa'il. Dapat fi'il majhul, yang dicari siapa? Naib fa'il. Jangan cari fa'il. Jangan cari fa'il. Contoh 12 itu nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Durib
tu. Mana fa'il, naib fa'il? Tu. Duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba. Apa? Bilang domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Takdirnya huwa duribat. Domir mustatir. Itu dibiasakan ya. Domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Takdirnya hiya. Dari mana kita tahu itu hiya? Tak tanis sakina. Itu tak sukun. Itu menunjukkan perempuan. Isinya. Menunjukkan perempuan. Isinya. Duriba. Mana naib fa'il? Duriba. Alif. Duribu. Waw. Duribna. Duribna. Itu dia. Iya. Nah itulah keterangan di belakang. Paham tak? Keterangan itu tidak perlu dibaca berarti ya. Catatannya di bawah. Kan itu jelas semuanya. Duribtu. Lihat satu saja. Coba kita baca satu. Duribtu. 161. Maka tu adalah domir muttasil yang mabni di atas dom, berada dalam kedudukan rofa sebagai naib fa'il. Dipahamkan? Itu keterangan sampai ke bawah. Tidak perlu kita baca? Tidak perlu ya? Kita masuk di bab mubtada dan khobar. Mudah naibul fa'il, alhamdulillah. Karena yang berat dalam pembahasan naib fa'il fi'ilnya saja. Dipahamkan? Fi'ilnya saja. Bukan naibul fa'il. Qala Ibnu Ajurum rahimallahu ta'ala babul mubtada'i wal khobari. Bab mubtada dan khobar. Tentunya ini alhamdulillah buku kedua lebih mudah kita pahami. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdhiyah. Ini sudah 2 kali dan nanti akan diulang lagi di buku ketiga. Alhamdulillah. Mubtada adalah isim marfu. Berarti dia harus isim, harus dia marfu. Al-ari, yang kosong. Anil awamilil lafdiyah, dari penyakit yang terlafatkan. Coba, mubtada adalah isim. Catatan di bawah 173. Mubtada adalah isim. 173 yaitu bukan fi'il dan bukan pula huruf. Jadi jangan pernah bilang mubtada kalau itu adalah fi'il. Jangan pernah mubtada kalau itu adalah huruf. Dipahamkan? Karena dia harus isim. Marfu. Dan dia isim marfu. Catatan 174. Yaitu tidak mansub dan tidak pula majrur. Tidak marfu, tidak pula majrur. Iya. Jadi jangan pernah nanti dalam baca kitab. Namanya pemula kadang dia bilang itu mubtada. Paham kan? Enggak, perhatikan dulu. Marfu atau mansub atau majrur. Itu dulu sebelum kita katakan. Ya kan? Apalagi Quran sudah ada harokatnya. Perhatikan dulu. Ini kata marfu atau mansub atau majrur. Kalau kita bilang mubtada harus marfu. Bukan mansub dan bukan apa? Majrur. Itu catatan penting. Yang kosong dari amil yang terlafatkan. Kosong dari penyakit yang terlafatkan. Saya sudah pernah bilang di Miftah. Penyakit yang terlafatkan itulah tadi fi'il ma'lum. Penyakit yang terlafatkan itulah fi'il majhul. Iya kan? Nanti ada penyakit yang terlafatkan. Kana, inna, lanafi, lil jins. Itu nama semua penyakit yang terlafatkan. Ini mubtada. Kosong dari itu semua. Kosong dari penyakit yang terlafatkan. Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Ada catatan 175. 175 yaitu mubtada berbeda dengan fa'il yang sebelumnya terdapat fi'il ma'lum atau naibul fa'il yang sebelumnya terdapat fi'il majhul sebagaimana yang telah berlalu. Paham kan? Inilah perbedaan. Kan fa'il isim. Naibul fa'il juga apa? Isim. Bedanya apa? Fa'il isim, naib fa'il isim tapi diawal oleh fi'il. Mubtada isim juga, tapi tidak ada apa? Fi'il di depannya. Jelas kan? Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Kalau khobar, wal khobaru dan khobar. Dan khobar, wal ismul marfu'u al musnadu ilaihi.
Khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya. Nyanya kembali ke mana? Kembali ke mubtada. Catatannya sama dengan tadi. Khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya. Catatan 176. Yaitu disandarkan kepada mubtada. Karena khobar adalah sebagai berita dari mubtada. Khobar itu beritanya itu mubtada. Dipahami ini kan? Beritanya mubtada. Iya, ketika antum katakan Zaidun, Zaid mubtada. Apa beritanya? Orang akan tanya, apa Zaid beritanya? Qaimun, oh berdiri. Zaid adalah berdiri. Nanti di buku berikutnya lagi akan lebih diterangkan lagi tentang khobar itu bagaimana. Dan nanti di buku berikutnya ada mubtada punya khobar dan ada di sana mubtada tidak punya khobar tapi punya marfu. Nanti dipertajam lagi. Yang penting antum paham dulu sekarang adalah namanya khobar isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, yaitu sebagai berita dari siapa? Mubtada. Kata lainnya khobar itu penyempurna faedah mubtada. Khobar itu adalah penyempurna dari faedah apa? Mubtada. Iya, kenapa saya kasih ini faedah? Supaya nanti antum akan dapat di buku ketiga. Kalau sudah sempurna kalimat itu tanpa khobar, berarti tidak butuh khobar. Nah maksudnya apa? Jadi saya bilang tadi, kata lain daripada khobar adalah penyempurna faedahnya siapa? Mubtada. Saya ulangi, khobar itu adalah penyempurna faedah dari mubtada. Artinya nanti di buku ketiga, kalau faedahnya sudah sempurna tanpa khobar, tidak ada masalah juga. Makanya nanti ada namanya mubtada tidak punya khobar. Tapi ini sekedar antum tahu dulu untuk menyambut buku ketiga. Yang kita tidak lama lagi akan dapat itu buku ketiga. Kan ini sudah akhir-akhir kita belajar ini. Matan jurumiyah. Iya. Contoh. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu. Zaidun qaimun. Mana mubtada? Mana mubtada? Zaidun. Mana khobar? Wa zaidani qaimani. Mana mubtada? Mana khobar? Wa zaiduna qaimuna. Mana khobar? Hah? Mana mubtada? Lihat keterangan di bawah. Contoh seperti ucapanmu Zaidun qaimun 177. Maka Zaidun sebagai mubtada marfu dan tanda rupanya adalah dhammah kan dia adalah isim mufrad, dan qaimun adalah sebagai khobar marfu dan tanda rupanya adalah dhammah kan dia adalah isim mufrad. Paham keterangannya? Sederhana sekali, alhamdulillah. Iya. Kemudian az-zaidani qaimani 178. Maka az-zaidani adalah sebagai mubtada marfu dan tanda rupanya adalah alif kan dia adalah isim mutsanna. Tanda rupanya alif kan dia isim mutsanna. Qaimani adalah sebagai khobar marfu, tanda rupanya adalah alif karena dia sebagai isim mutsanna, sebagai isim mutsanna. Sekarang lihat wazaiduna qaimuna 179. Maka zaiduna adalah sebagai mubtada marfu. Az-zaiduna adalah sebagai mubtada marfu dan tanda rupanya adalah waw. Kenapa? Terangkan alasannya. Karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Itu cara menjelaskannya. Kalau antum nanti ditanya, kenapa alamatnya waw? Jama' mudzakkar salim. Kenapa alamatnya alif? Isim mutsanna. Kenapa alamatnya dhammah? Isim mufrad. Itulah yang dibutuhkan nanti. Tandanya. Ini kan buah hasil dari mengenal tanda i'rab. Antum tahu keterangan ini dari mana kita dapat? Dari mengenal tanda i'rab. Cuma tambahnya di sini mubtada, begitu. Mubtada tanda rofa'nya ini. Jelas kan? Itu keterangan namanya. Terus wal mubtada'u qisman. Ya, dan mubtada terbagi dua. Mubtada terbagi dua dan ini tidak ada sesuatu yang baru ya. Sama dengan buku sebelumnya juga. Ya, cuman buku sebelumnya saya belum kasih semua domir yang menjadi mubtada. Di sini sudah dikasih semua. Seperti kemarin, fa'il. Kan kita naik sedikit-sedikit. Saya sengaja tidak sebutkan di buku dasar.
supaya cukup ditahu dulu, oh mubtada itu bisa berupa domir. Saya cuma contohkan sedikit. Ana tajirun, kan cuma sedikit. Coba buka Miftah, sedikit contoh domir. Tapi di sini antum akan dikasih semua domir yang menjadi mubtada. Artinya nanti kalau antum dapat domir itu langsung antum bilang mubtada. Dipahami ini? Dan nanti anak akan tekankan kembali insya Allah di praktek baca kitab. Di praktek baca kitab setelah sorob kedua itu. Nanti anak akan tekankan kembali itu di praktek. Jadi mubtada terbagi dua, dohirun wa mudmarun. Ada dohir, ada domir. Faddohiru ma taqaddama dzikruhu. Yang dohir apa yang telah berlalu contohnya. Dohir apa yang telah berlalu contohnya. Ada catatan 180. Ada catatan di 180. Yaitu contoh sebelumnya Zaidun qa'imun, az-Zaidani qa'iman, az-Zaidun qa'imun. Itu contohnya maksudnya. Iya. Kemudian wal mudmaru itna asyara. Dan domir ada 12. Semua. Sudah dikasih semua. Inilah domir menjadi mubtada. Ingat itu. Inilah domir menjadi mubtada. Siapa itu? Wahya dia adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Sampai di situ. Itulah domir yang akan menjadi mubtada. Paham? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Semua ini sudah saya terjemahkan di bawah. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu, ana qaimun. Mana mubtada? Mana mubtada? Berupa isim, dhahir atau domir? Domir. Wa nahnu qaimuna. Mana mubtada? Nahnu. Berupa domir. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Artinya antum kiaskan semua tadi di atas. Semua tadi di atas. Datangkan. Lihat keterangan catatan 181. Sebelum masuk di contoh ucapan penulis. Iya, 181. Semua domir ini disebut dengan domir munfasil. Kan difailkan sudah ada domir muttasil. Apa domir muttasil artinya kemarin? Yang bersambung. Dah? Semua domir yang di mubtada, semua domir di mubtada tadi, huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, anna, nahnu, semua itu 12 domir tadi itu disebut dengan domir munfasil. Kenali dulu namanya, domir munfasil, domir terpisah. Dan jika berada di awal kalimat maka berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Itu teorinya. Kalau antum dapat itu domir, ketahuilah dia sebagai apa? Mubtada. Bahkan nanti di buku ketiga akan dipastikan seperti itu. Kalau antum dapat domir ini maka pastikan mubtada. Pastikan dia siapa? Mubtada. Iya. Contoh ana qaimun tadi catatan 182. Maka ana adalah domir munfasil. Mabni di atas sukun dan berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Nahnu qaimuna. Nahnu qaimuna, maka nahnu adalah domir mabni di atas dom dan berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Jelas ini? Sampai di situ dulu, ya. Karena setelahnya itu pembagian khobar. Untuk pembagian khobar kita ambil di pertemuan hari Senin insyaallah. Karena dia pembagiannya bukan domir dohir, sehingga sederhana begitu. Pembagian dia bukan. Ada khobar mufrad dan ada khobar goir mufrad. Kita ambil hari Senin itu insyaallah. Ada pertanyaan? Fadal. Hmm. Hmm. Kenapa dipusing itu? Itu istilah-istilah.
Kalau bersambung namanya domir itu 12. Domir itu cuma 12. Jadi tidak banyak. Jadi domir itu adalah tidak pernah keluar dari 12. Nah, cuman pembagiannya macam-macam. Kalau bersambung ini 12, namanya mutasil. Kalau terpisah namanya munfasil. Dah? Paham saudara? Kemudian mutasil dan munfasil nanti terbagi 3. Ada yang rofa, ada nasab, ada jer. Itu Ji. Tidak banyak pembagiannya. Itulah nanti. Nah saudara, jadi ini intinya. Domir itu cuma 12. Dari 12 ini ada yang bersambung, dan ada yang terpisah. Kan begitu. Bersambung itu nanti bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fiil, bisa bersambung dengan huruf. Dan ketika bersambung isim beda bentuk dengan bersambung dengan fiil dan isim. Isim beda, fiil beda, huruf juga beda. Bentuknya Ji. Bentuknya berbeda-beda. Misalnya saya. Kalau bersambung dengan fiil nanti tu. Kalau bersambung dengan isim nanti jadi ya. Sama juga dengan huruf maka jadi ya. Contoh, bersambung dengan fiil. Antum mau bilang saya, maka jadinya dorob tu. Itu kalau bersambung dengan siapa? Fiil. Kalau bersambung dengan isim, gulami. Bersambung dengan huruf minni. Minni. Ya, dari saya. Saya memukul anak saya dari saya. Beda lafaz saja saudara. Nanti di buku ketiga akan dikasih tahu. Karena nanti sebenarnya itu bukan dari bersambungnya, dari kedudukannya. Di sini nanti kembalinya. Karena kalau domir rofa beda dengan domir nasab dan jer. Sebenarnya bukan ini yang kita pikir nanti mubad, bukan. Tapi ini. Ini intinya. Domir itu ada 12. 12 ini ada yang bersambung, ada yang terpisah. Bersambung dan terpisah itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Domir rofa, nasab, jer beda terpisah dan bersambungnya. Paham Mubar? Itu nanti di buku ketiga. Jangan dulu pusing. Kenapa Mubar pusing? Karena itu urusannya buku ketiga. Untuk memisahkan nanti lafadznya. Kita akan dapat itu nanti. Dan kita dapat di sana di pembahasan ma'rifah nakiro. Bukan di pembahasan marfu. Nanti antum akan dikasih tahu. Oh, domir itu intinya ini. 12. Bersambung terpisah. Ada rofa, ada nasab, ada jer. Yang mana rofa, nasab, jer masing-masing memiliki lafaz. Nanti antum dikasih tahu. Kalau rofa ini lafaznya. Kalau bersambung. Ini lafaznya kalau terpisah. Nasab ini lafaznya kalau bersambung. Ini lafaznya kalau terpisah. Jer ini lafaznya. Dikasih tahu nanti. Terus, ada lagi? Mubtada. Jadi intinya domir mufasil dengan lafaz ini ya, lafaz huwa huma hum. Karena ada nanti 2 lafaz. Ada juga lafaz kalau terletak dimanapun maf'ul bih. Itu semua di buku ketiga. Jadi belum lengkap ini. Ini baru 12 dikasih ini yang marfu. Ini kan baru dikasih marfu. Nanti di bab mansubat, bab maf'ul bih akan dikasih lagi 12 lafaz mansub. Kan di sini dikasihnya sedikit-sedikit.
Bedakan nanti di buku ketiga. Kalau di buku ketiga disatukan di pembahasan domir. Dipahamkan? Nanti insya Allah kita akan dapat. Ada lagi? Fadal. Domir apa? Dorobata kan alif toh? Dorobata kan alif failnya. Kan doroba, dorobata. Itu kan sama dengan doroba, dorobat. Kan? Kita paham pertanyaannya Danu? Kan ya, doroba mana failnya? Alif. Dorobata. Dorobata mana failnya? Alif. Cuman alifnya ini laki-laki atau perempuan? Itu saja. Kalau dorobata alifnya perempuan. Kalau doroba alifnya laki-laki. Karena asalnya dorobata, dorobat baru alif. Cuman ketemu dua sukun diharokati dengan fathah. Kenapa fathah? Karena alif cocok dengan fathah. Dipahamkan? Jelas ini? Jelas kan? Itu yang disebutkan. Ada lagi? Ini masalah. Yang telah memukul dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Pada prinsipnya Mubar, orang Arab itu selalu sembunyikan perempuan. Ya? Makanya kebanyakan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kata ulama tafsir, masuk di perempuan yang dipanggil laki-laki. Nah, doroba. Padahal yang memukul ada laki-laki, ada perempuan, bukan dorobado gimana lagi. Nah, masih? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, Iman? Mana Iman? Aman ya? Nanti kesudah.